Gen Z rame-rame beli rumah 1,5 lantai atau mezanin, tren cerdas yang bikin kaya, atau jebakan KPR yang akan disesali seumur hidup. Belakangan ini kalau kita memperhatikan media sosial, brosur perumahan, atau bahkan kawasan hunian baru, ada satu desain rumah yang terus bermunculan, rumah 1,5 lantai atau mezanin. Dari luar terlihat mungil, tetapi saat masuk ke dalam ada lantai tambahan yang membuat ruangan terasa lebih luas, modern, dan estetik. Tidak heran jika desain ini langsung menjadi incaran banyak anak muda, terutama Gen Z yang ingin segera memiliki rumah pertama tanpa harus membeli hunian 2 lantai yang harganya jauh lebih mahal. Sekilas konsep ini tampak seperti solusi sempurna di tengah harga tanah yang terus melonjak dan impian memiliki rumah yang semakin sulit diwujudkan. Namun di balik tampilannya yang menarik, tersimpan pertanyaan besar yang jarang dibahas. Mengapa pengembang tiba-tiba berlomba-lomba membangun rumah mezanin? Mengapa bank begitu gencar menawarkan fasilitas KPR untuk tipe rumah seperti ini? Dan yang paling penting, apakah membeli rumah 1,5 lantai benar-benar keputusan finansial yang cerdas, atau justru strategi pemasaran yang membuat banyak orang terjebak dalam cicilan selama puluhan tahun? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang terlihat di media sosial. Fenomena ini bukan hanya soal desain rumah yang sedang viral. Ini adalah gambaran bagaimana satu generasi sedang berjuang menghadapi harga properti yang terus naik, inflasi yang menggerus daya beli, dan tekanan untuk segera memiliki aset sebelum semuanya terasa semakin tidak terjangkau. Ada yang berhasil mengubah rumah pertamanya menjadi investasi bernilai tinggi, tetapi tidak sedikit pula yang akhirnya menyesal karena mengambil keputusan terlalu cepat tanpa memahami konsekuensinya. Di video ini kita akan mengupas sisi yang jarang dibahas tentang rumah mezanin, KPR, dan bagaimana tren ini bisa menjadi peluang investasi atau justru menjadi beban finansial jangka panjang. Jadi pastikan untuk menonton sampai selesai, karena fakta di akhir pembahasan mungkin akan mengubah cara pandangmu sebelum membeli rumah pertama. Dan kalau suka pembahasan seputar uang, rumah, properti, investasi, KPR, serta strategi finansial yang penuh wawasan, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Raka, 26 tahun, adalah gambaran banyak anak muda saat ini. Setiap bulan dia bekerja keras, menyisihkan sebagian gajinya untuk ditabung, berharap suatu hari bisa membeli rumah tanpa terlalu membebani hidupnya. Namun setiap kali membuka situs properti, harapannya perlahan memudar. Harga rumah terus naik, jauh lebih cepat daripada kenaikan gajinya malah. Rumah yang tahun lalu masih terasa masuk akal, beberapa bulan kemudian sudah naik puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Semakin lama menunggu, impian itu justru semakin jauh. Suatu hari seorang temannya mengirimkan brosur perumahan baru, rumah 1,5 lantai dengan konsep mezanin, DP ringan, cicilan KPR mulai jutaan per bulan. Awalnya Raka menganggap itu hanya iklan biasa, tetapi setelah datang ke rumah contoh, pikirannya langsung berubah. Dari luar memang terlihat sederhana, namun bagian dalam terasa lega. Langit-langit yang tinggi dipadukan dengan lantai tambahan membuat rumah kecil itu tampak seperti memiliki ruang yang lebih banyak. Kamar kerja bisa dibuat di atas, sementara ruang keluarga tetap nyaman di bawah. Desainnya modern, estetik, dan sangat cocok dengan gaya hidup anak muda yang sering melihat inspirasi hunian di media sosial. Tanpa disadari, bukan hanya Raka yang mulai tertarik. Banyak teman sebayanya yang juga mengambil keputusan yang sama. Mereka memiliki alasan yang hampir serupa. Kalau terus menunggu, harga rumah akan semakin mahal. Kalau terus mengontrak, uang sewa dianggap habis tanpa menghasilkan aset. Dan KPR akhirnya terlihat seperti jalan keluar yang paling masuk akal. Cicilan memang panjang, tetapi setidaknya mereka sedang membangun sesuatu yang suatu hari nanti
akan menjadi milik sendiri. Di tengah euforia itu, hampir tidak ada yang bertanya satu hal penting. Apakah mereka benar-benar membeli rumah karena sudah siap secara finansial, atau karena takut tertinggal oleh harga properti yang terus melesat? Pertanyaan itulah yang perlahan mulai dijawab oleh kenyataan ketika kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. 2 hingga 3 tahun pun berlalu. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Setiap bulan cicilan KPR terbayar tepat waktu. Rumah mezanin yang dulu hanya ada di brosur, kini benar-benar menjadi tempat pulang. Raka merasa telah mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya. Dia bangga karena di usia yang masih muda sudah memiliki rumah sendiri, sesuatu yang dulu dianggap hampir mustahil. Foto-foto rumahnya pun sering mendapat pujian di media sosial. Banyak orang berkata, rumahnya kecil tapi kok keren banget ya. Kalimat itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa dia telah memilih dengan tepat. Namun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Beberapa bulan kemudian, perusahaan tempat Raka bekerja melakukan efisiensi. Bonus tahunan dihapus, kenaikan gaji ditunda, bahkan beberapa rekannya harus kehilangan pekerjaan. Di saat yang sama kebutuhan hidup terus meningkat, tagihan listrik bertambah, biaya perawatan rumah mulai muncul, dan cicilan KPR yang tetap datang setiap bulan tanpa pernah terlambat. Angka yang dulu terasa ringan perlahan berubah menjadi tekanan yang terus menghantui pikiran. Bukan hanya Raka yang mengalaminya, banyak pemilik rumah mezanin mulai menghadapi kenyataan yang tidak pernah terlihat di media sosial. Ada yang baru menikah lalu merasa ruang rumahnya mulai sempit. Ada yang memiliki anak sehingga membutuhkan kamar tambahan. Ada pula yang terpaksa menjual rumahnya karena tidak lagi sanggup membayar cicilan. Foto-foto estetik tetap menghiasi media sosial, tetapi di balik layar tidak sedikit yang sedang berjuang mempertahankan rumah impiannya agar tidak disita karena gagal memenuhi kewajiban KPR. Saat itulah Raka mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Rumah yang dia beli bukan sekedar bangunan, melainkan komitmen finansial jangka panjang yang akan mempengaruhi hampir setiap keputusan hidupnya. Dan pertanyaan yang dulu dia abaikan kini kembali muncul dengan jauh lebih keras. Apakah dia membeli rumah karena benar-benar siap membangun masa depan, atau hanya karena takut tertinggal oleh tren dan kenaikan harga properti? Jawaban atas pertanyaan itu ternyata akan mengubah cara pandangnya tentang rumah, hutang, dan investasi untuk selamanya. Di tengah penyesalan yang mulai menghantui, Raka bertemu dengan seseorang yang justru memiliki pandangan berbeda. Seorang investor properti berusia sekitar 40 tahunan, dan dia tersenyum ketika mendengar cerita tentang cicilan KPR dan rumah mezanin. Bukannya menganggap rumah itu sebagai beban, ia justru berkata, "Masalahnya itu bukan rumahmu. Masalahnya adalah kamu belum tahu cara membuat rumah itu bekerja untukmu." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Selama ini dia mengira rumah hanya tempat tinggal, padahal bagi banyak investor, rumah adalah aset yang bisa menghasilkan uang. Investor itu menjelaskan bahwa rumah mezanin memiliki daya tarik tersendiri di pasar. Desainnya modern, ruangannya terasa lebih luas meski berdiri di atas lahan yang terbatas. Dan harganya relatif lebih terjangkau dibanding rumah 2 lantai. Di kawasan berkembang, tipe rumah seperti ini banyak dicari pasangan muda, pekerja profesional bahkan, dan penyewa yang menginginkan hunian estetik dengan biaya yang masih masuk akal. Saat itulah Raka mulai memahami sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dalam brosur perumahan. KPR sebenarnya hanyalah alat, sama seperti pisau yang bisa digunakan untuk memasak atau melukai. Hasil akhirnya tergantung pada siapa yang menggunakan.
Jika cicilan diambil sesuai kemampuan, lokasi rumah dipilih dengan cermat dan nilainya berpotensi terus bertambah, maka KPR dapat menjadi cara untuk menguasai aset tanpa harus menunggu uang tunai terkumpul sepenuhnya. Sebaliknya, jika rumah dibeli hanya karena takut ketinggalan tren atau tergoda promosi, cicilan yang sama justru bisa berubah menjadi beban selama puluhan tahun. Di momen itu, sudut pandang Raka berubah total. Dia bahkan tidak lagi melihat rumah mezanin sebagai simbol keberhasilan atau sekedar mengikuti gaya hidup Gen Z. Dia mulai melihatnya sebagai sebuah instrumen keuangan yang harus dihitung dengan logika, bukan dengan emosi. Dan justru dari sinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau rumah bisa menjadi investasi yang menguntungkan, mengapa masih banyak orang yang tetap rugi meski harga properti terus naik? Jawabannya ada pada satu kesalahan yang diam-diam dilakukan hampir semua pembeli rumah pertama. Dari perjalanan itu, Raka akhirnya menyadari bahwa pembeli rumah bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling cepat, melainkan keputusan finansial yang harus bertahan dalam berbagai kondisi kehidupan. Gaji bisa bertambah, pekerjaan bisa berganti, kebutuhan keluarga akan terus bertambah tentunya. Tetapi cicilan KPR akan tetap datang setiap bulan. Karena itulah, rumah yang baik bukan selalu rumah yang paling besar atau paling viral di media sosial, melainkan rumah yang cicilannya masih membuatmu bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa dihantui rasa cemas. Fenomena rumah 1,5 lantai sebenarnya mencerminkan perubahan cara berpikir generasi muda. Ketika harga tanah semakin mahal dan lahan semakin terbatas, pengembang mencari solusi dengan memanfaatkan ruang vertikal. Sementara itu, Gen Z berusaha mengejar kepemilikan aset lebih awal agar tidak terus tertinggal oleh kenaikan harga properti. Tidak ada yang salah dengan memiliki rumah mezanin, selama keputusan itu didasarkan pada perhitungan yang matang, bukan sekedar mengikuti tren atau tekanan sosial. Sebab pada akhirnya nilai sebuah rumah tidak ditentukan oleh seberapa estetik tampilannya, melainkan seberapa besar manfaat yang diberikannya bagi kehidupan dan kondisi keuangan pemiliknya. Raka pun mulai mengubah cara mengelola keuangannya. Ia membangun dana darurat, menyisihkan uang untuk investasi, dan memastikan cicilan rumah tidak menghabiskan sebagian besar penghasilannya. Dia sadar bahwa rumah hanyalah salah satu aset dalam perjalanan membangun kekayaan, bukan satu-satunya tujuan. Ketika fondasi keuangan menjadi lebih kuat, rumah yang dulu terasa seperti beban perlahan berubah menjadi sumber rasa aman dan memiliki potensi nilai yang terus bertumbuh seiring waktu. Dari kisah ini ada satu pelajaran yang layak diingat. Jangan pernah membeli rumah hanya karena takut harga akan terus naik atau karena semua temanmu sudah lebih dulu punya. Belilah ketika kamu benar-benar memahami kemampuan finansialmu, memilih lokasi dengan bijak, dan memiliki rencana jangka panjang tentunya. Sebab investasi terbaik bukanlah yang paling ramai dibicarakan, melainkan yang tetap menguntungkan bahkan ketika tren sudah lama berlalu. Namun masih ada satu fakta mengejutkan yang membuat banyak orang sukses menghasilkan keuntungan besar dari properti, sementara yang lain justru terjebak dalam hutang bertahun-tahun. Beberapa tahun ke depan persaingan memiliki rumah diperkirakan tidak akan menjadi lebih mudah. Lahan di kawasan strategis semakin terbatas. Harga properti cenderung bergerak naik dari waktu ke waktu, sementara kebutuhan akan hunian di kota-kota besar tetap tinggi. Kondisi inilah yang membuat banyak pengamat meyakini bahwa rumah berukuran kompak dengan desain vertikal seperti rumah 1,5 lantai atau mezanin akan terus diminati karena mampu menjawab keterbatasan lahan sekaligus kebutuhan generasi muda. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi orang yang memanfaatkan perubahan ini sebagai peluang
atau justru menjadi orang yang hanya menonton harganya terus melambung dari pinggir? Pada akhirnya rumah bukan sekedar soal tembok, atap, atau desain yang estetik. Rumah adalah keputusan finansial terbesar yang mungkin akan kita ambil sepanjang hidup. KPR bukanlah musuh, tetapi juga bukan jalan pintas menuju kebebasan finansial. Jika digunakan dengan perhitungan yang matang, KPR dapat membantumu memiliki aset yang nilainya berpotensi bertumbuh. Namun jika diambil hanya karena gengsi, rasa takut tertinggal, atau terbawa tren, cicilan yang sama bisa berubah menjadi beban yang mengikat selama puluhan tahun. Perbedaannya tidak terletak pada bentuk rumahnya, melainkan pada keputusan orang yang membelinya. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah sebuah rumah benar-benar layak dibeli sebagai tempat tinggal sekaligus investasi? Apa saja tanda-tanda bahwa suatu kawasan akan berkembang dan harga propertinya berpotensi naik di masa depan? Dan mengapa banyak investor justru memilih membeli rumah yang terlihat biasa saja, tetapi mampu menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat dibanding rumah yang sedang viral? Jawabannya akan kita bahas di episode berikutnya. Kalau kamu ingin terus belajar tentang dunia properti, KPR, investasi, strategi, mengelola keuangan dengan pembahasan yang mudah dipahami, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.